Dalam hal percintaan, mungkin akan selalu ada banyak perbedaan. Namun, seharusnya akan selalu ada satu persamaan, yaitu kalian sama-sama takut untuk kehilangan. Assalamualaikum, selamat datang di Kalimat Singgah. Halo sobat, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dan selalu baik-baik saja ya, walaupun sering diperlakukan tidak baik. Amin. Oke, dalam podcast kali ini nih, gue mau berbagi sebuah cerita dari sobat kita ya, seorang wanita. Kita sebut saja dia namanya Tia, sebuah nama samaran ya itu. Jadi di ceritanya ini diceritakan katanya si Tia ini ketemu sama cowok ini waktu dia lagi nongkrong sendirian di sebuah kedai kopi. Jadi dia disamperin sama cowok anonim ini nih, yang cowok random ini. Disamperin, duduklah tuh cowoknya, biasalah basa-basi ya gitu. Udah gitu ngobrol lah berdua, ngobrol-ngobrol ternyata cocok gitu. Kata si Tia ini kayak klop gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, terus setelah obrolannya lebih jauh dan setelah mereka saling kenal lebih jauh, bahkan sampai si Tia ini mulai merasakan ya ada rasa yang berbeda gitu buat si cowok ini. Itu dia sadar bahwa ternyata mereka harus bisa menerima kenyataan. Ada sebuah kenyataan di antara mereka, yaitu ada sebuah tembok besar gitu di antara mereka yang itu tuh susah buat dihancurin. Ya terus setelah melewati banyak perdebatan di antara mereka nih, akhirnya mereka berdua tuh ya udah seakan dipaksa buat berjabat tangan aja sama perbedaan itu. Tapi kalau gue pikir-pikir ini ceritanya fiksi, ini cerita ini mirip banget gitu ala-ala FTV gitu. Cerita-cerita sinetron alay gitu. Sumpah deh kalau lu sering nonton sinetron lu mungkin bakal mikir, oh iya juga. Jadi si tokoh utamanya ini nongkrong di kedai kopi, terus ada yang nyamperin, terus ngobrol tuh berdua deket, terus pas mau balik hujan nggak bawa payung, terus bla 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 bla. Bah, sumpah fix banget deh lu. Oke deh, langsung aja, jangan kebanyakan bacot ya. Kita simak sama-sama cerita dari Tia, berpisah untuk kebaikan bersama. Gue sama dia adalah salah satu mahasiswa di kota itu. Kita kuliah di tempat yang berbeda dan dengan jurusan yang berbeda juga. Setelah obrolan panjang lebar di kedai kopi itu, kita bareng-bareng tuh ke parkiran untuk ke motor masing-masing. Terus dia bilang, kayaknya ini hujannya awet deh, kamu bawa jas hujan kan? Terus gue jawab, bawa sih, tapi jas hujan aku tuh kayaknya caranya ketinggalan, soalnya tadi buru-buru terus gak ngerasa mau hujan juga. Karena emang pas gue berangkat itu kayak masih terang, gue ngerasanya apa gue yang gak bisa menilai cuaca, gue juga gak tahu. Yang jelas gue gak bawa celana jas hujan itu, dan gue cuma bawa bajunya doang. Akhirnya dia bilang, ya udah ini pakai celana aku aja, nanti gampang balikinnya. Kita ketemu lagi aja di kedai kopi ini. Jujur, gue seneng banget dengar dia bilang kita ketemu lagi aja di kedai kopi ini. Karena menurut gue dia seasik itu. Dia gak garing anaknya. Jadi gue ngobrol tuh kayak let it flow. Gue seneng denger cerita dia. Dia juga kayak welcome dengan cerita gue. Dia kayak bener-bener good listener. Ya udah kan, akhirnya kita tukeran kontak buat ketemu lagi di kedai kopi itu. Singkat cerita, pertemuan demi pertemuan, momen demi momen, itu udah gue lewatin. Sampai sekarang gue bersyukur bisa ketemu orang kayak dia. Orang yang sangat open minded, dewasa. Dia itu bantu gue untuk memaafkan kejadian di masa lalu, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri gue sendiri. Karena emang gue pernah berada dalam satu kisah yang berakhir pahit gitu kan. Dan gue ngerasa setelah itu gue kayak gue udah males ngejalin komitmen buat sekarang ini. Gue ngerasa buat apa udah, gue cuma bikin capek diri gue sendiri doang. Karena emang pikiran gue saat itu kayak paling gue juga bakal ditinggal lagi. Ya gue tahu itu salah,
Tapi saat itu emang itu yang gue rasain. Gue juga ngerasa bersalah sama beberapa orang yang coba buat deketin gue, coba lebih deket sama gue, coba ngejalin satu hubungan sama gue. Gue ngerasa bersalah karena pemikiran gue yang kayak gitu. Tapi jujur saat itu yang paling gue rasain tuh itu. Gue males ngebuka lagi buat orang lain. Gue males nerima orang lain lagi kayak gitu. Kalaupun mungkin dibilang lebay kayak gini atau gimana, menurut orang kayak udahlah lupain aja berlebihan, tapi menurut gue itu nggak semudah itu. Karena saat itu gue dalam fase bahagia aja sayang sama orang. Ya tanpa gue sadarin gue nggak tahu seberapa sayang dia sama gue. Sampai itu kebawa-bawa ke kenyataan yang harus gue terima, sampai itu bisa berdampak sama orang yang mau deketin gue tuh ngerasa bersalah dalam hal ya mungkin gue nyanyain perasaan orang lain, tapi entah kenapa memang saat itu tuh itu yang gue rasain. Dan pada akhirnya nggak tahu kenapa gue dikasih jalan ketemu sama dia malam itu sambil ngerjain tugas yang ternyata pertemuan gue sama dia itu berakhir menyenangkan. Jadi gue lebih terbuka untuk cerita sama orang lain. Karena jujur, gue gak tahu kenapa, tapi kalau dia itu bisa ngebikin orang lain tuh cerita sama dia tuh tanpa sadar. Gue juga gak tahu kenapa, tapi emang senyaman itu untuk ngobrol sharing gitu sama dia. Gak takut, maksudnya orangnya asik-asik banget. Dia bilang sama gue, kamu gak bisa stuck kayak gini. Kalau kamu emang mau ngelanjutin hidup kamu, bukan mau ngelanjutin, kamu harus ngelanjutin hidup kamu dengan cara ya kamu harus berdamai sama masa lalu kamu harus maafin kejadian di masa lalu kamu harus maafin diri kamu sendiri. Itu yang paling penting. Kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri. Jangan selama ini karena kesalahan kamu atau kesalahan orang lain yang ngebikin kamu sakit itu jadi bayang-bayang terus di hidup kamu, karena itu gak bagus nantinya buat kamu. Kamu gak tahu kalau mungkin ada orang yang datang ke kamu dan dia itu orang yang jadi obat buat luka kamu. Tapi karena perasaan kamu yang selalu nutup, gak mau coba untuk kenal sama orang lebih deket, jadi kamu gak pernah tahu kalau dia tuh ternyata bisa gitu bantu kamu untuk bangkit dari luka kamu. Jangan pernah nyiksa perasaan kamu sendiri. Jangan pernah bikin kamu capek sendiri. Ya kamu harus sadar kalau emang hidup itu harus tetap dilanjutin. Kita gak boleh stuck karena masa lalu. Tapi kita juga memang harus memaafkan masa lalu, karena bagaimanapun kita jalan ke depan, masa lalu tuh pasti ada di belakang. Ada momen dimana kita pasti ingat, tapi ketika kita udah memaafkan, wah ya udah kemarin itu gini, gue harus kayak gini, kita akan lebih lega gitu buat jalan ke depan. Itu yang dia bilang ke gue di pertemuan setelah di kedai kopi itu. Semakin lama gue kenal dia, semakin lama kita sering sharing, makin lama itu gue ngerasa gue sadar kalau ternyata gue punya perasaan lebih sebagai seorang teman. Saya bukan sebagai seorang teman gitu. Mungkin kalian juga tahu perasaan kayak gitu gimana kan, karena udah seringan jalan bareng. Ada satu momen waktu itu kita lagi nyanset bareng ke salah satu pantai. Gue nanya ke dia, misalnya ada 2 orang temenan cowok-cewek, kalau salah satu suka, kira-kira pertemanannya rusak nggak ya? Bisa nggak ya kalau misalnya emang udah nantinya misalnya putus kayak gitu, kita tetap jadi teman baik? Salah nggak ya kalau misalnya suka sama teman sendiri? Gue bilang kayak gitu karena gue pengen tahu aja sebenarnya dia tuh gimana sih ke gue, atau ya gue mulainya nanya dari situ. Terus dia bilang nggak ada perasaan
Perasaannya yang salah? Enggak, menurut aku nggak ada perasaan yang salah, kata dia. Ya gimana, kalau kamu udah suka, jatuh cinta itu kan di luar kemampuan kamu, di luar batas kamu. Ya udah, kata dia, yang nggak bakal ngerusak, tergantung individunya juga. Kalau mereka kekanak-kanakan ya bisa rusak pertemanan, tapi kalau mereka dewasa nanggepinnya enggak kok. Walaupun mungkin awalnya agak canggung, tapi kalau lama-kelamaan juga bakal asik sendiri, tergantung kita gimana nyikapinnya. Kalau aku sih nggak masalah, tadi gitu. Ngobrol, terus dia bilang, udah azan maghrib, ayo aku anterin ke musola, nanti aku tunggu di depan jagain tas kamu sholat aja. Gue sama dia itu beda keyakinan. Iya, gue beda keyakinan sama dia, gue sadar gue beda keyakinan juga sama dia, tapi gue nyaman di deket dia, gue nyaman aja untuk sharing dan lain-lain. Terus dia pernah bilang, waktu itu kalau nggak salah sih pas dia ngerayain Natal kalau nggak salah. Terus malam itu setelah selesai acara dia nyempetin ketemu gue. Itu sebelum kita balik ke tempat kita masing-masing, kampung halaman kita masing-masing. Dia bilang, maaf aku harus baru ngomong ini sekarang sama kamu. Jujur, dari sejak pertama aku ketemu sama kamu, aku belum pernah ngerasa nyambung itu ngobrol sama cewek, kata dia. Aku belum pernah ngerasa ternyata ada ya orang seasik ini. Aku baru ngerasain itu pas ngobrol sama kamu. Kamu setelah ini mungkin kita nggak bakal ketemu lagi, atau mungkin dalam waktu yang lama akan ketemu lagi. Kamu harus jaga diri baik-baik. Dan aku harus jujur, aku tuh sadar waktu kamu nanya di pantai, aku sadar banget itu kira-kira jarak dari kita pergi ke pantai sama itu ya kurang lebih seminggu atau 2 mingguan. Dia bilang, aku sadar kalau kamu itu punya perasaan lebih ke aku. Ya aku ngerasa, kata dia, aku ngerasa dari sikap kamu, aku ngerasa dari perlakuan kamu ke aku. Terus dia bilang, aku ngerasain hal yang sama kok sama kamu, gak usah khawatir, kata. Tapi kita gak bisa, kata dia. Mungkin kamu juga udah tahu alasannya. Aku sayang sama kamu itu udah di tahap yang kalau kamu bahagia sama orang lain, aku bahagia lihat kamu. Sayang aku ke kamu udah sampai tahap itu. Aku udah nyiapin ruang untuk ini, karena aku tahu, aku sadar kita mungkin gak akan bisa. Ya tapi aku juga bingung bisa sayang sama kamu, ya memang perasaan itu datang. Mungkin sayang itu datang karena kita kebiasaan bareng-bareng. Kamu gak usah khawatir, aku tuh sayang sama kamu udah sampai, kamu gak usah ragu misalnya ninggalin aku, kamu takut aku nanti sakit hati apa. Enggak, aku udah sampai tahap yang kalau kamu bahagia sama orang lain, walaupun itu bukan aku bakal bahagia buat kamu. Aku berharap setelah ini kita gak saling ngelupain satu sama lain. Gimana pun juga kamu ada di momen aku dan aku ada di momen kamu. Kita pernah berada di satu memori yang sama, kita pernah berada di satu rasa yang sama, dan kita pernah memutuskan kelanjutan untuk rasa itu dengan keputusan yang sama. Aku berharap setelah ini kamu bisa nemuin seseorang yang benar-benar ngertiin kamu. Kamu harus ngerasain bahagia dalam dicintai, bukan cuma bahagia dalam mencintai. Dan aku cuma pesan ke kamu,
Apapun yang masalah yang kamu hadapin nantinya, belajar maafin diri kamu, belajar maafin masa lalu kamu, belajar maafin orang lain yang buat kesalahan di masa lalu kamu, karena itu bakal memudahkan kamu untuk melangkah lagi. Malam itu jadi malam terakhir gue ketemu sama dia. Setelah itu kita cuman kontakan dari sosial media, belum pernah ketemu lagi sih sampai sekarang. Dari sini gue ambil pelajaran, ya kalau lo sayang sama orang lain, ya gak apa-apa perjuangin orang itu, asal lo tahu posisi lo, selalu sadar sampai di mana batas lo tuh bisa bertahan. Siapapun yang berada di hubungan kayak gini, dengan beda keyakinan, kalian pasti tahu kok. Kalian sebenarnya udah tahu kalau cuma ada dua pilihan di dalam hubungan itu kan. Di dalam hubungan yang kayak gini, kalian jadi satu keyakinan, atau kalian lepaskan dengan keikhlasan. Dua itu. Tapi kadang kita begitu larut karena rasa sayang, karena rasa nyaman, kita kadang ngelupain. Ya udah, jalanin aja dulu. Sampai pada akhirnya memang perpisahan itu akan datang. Pada akhirnya keputusan yang harus diambil ya antara dua itu. Memang itu kan keputusannya memang antara dua itu aja. Satu keyakinan atau kalian lepaskan. Dan untuk memutuskan menjadi satu keyakinan itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk gue pribadi, di kisah gue yang ini, gue memilih untuk melepaskan. Dan pesan gue, beda keyakinan kayak gini itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, diributkan, apalagi sampai harus saling hina, saling caci maki. Itu gak perlu. Jangan jadiin perbedaan keyakinan itu jadi perpecahan buat kalian. Karena itu, kalau kita juga tahu itu gak bagus banget. Dan untuk kamu yang aku maksud dalam cerita ini, makasih udah pernah hadir di hidup aku. Makasih udah jadi obat buat luka aku saat itu. Makasih udah ngebuka pikiran aku untuk bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Makasih ternyata kamu sesabar itu. Gak pernah maksa aku untuk ayo buka hati. Kamu gak pernah maksa aku yang kayak gitu. Gak pernah nyalain aku. Kamu lebih ke nasehatin aku, ngasih tahu jalan yang harus aku pilih, ngasih tahu gimana caranya aku bisa lebih baik dari kondisi aku yang saat itu. Makasih. Aku sampai saat ini aku masih ngerasa beruntung bisa kenal kamu. Kamu orang yang sangat baik. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma bisa bilang makasih. Karena emang waktu itu ya jarang ada yang bisa ngerti itu. Karena beberapa tuh kayak ya udah lupain aja. Tapi aku ngerasa ketika aku cerita sama kamu tuh ngerti bahwa ngelupain itu gak semudah itu. Kamu tuh ngerti kalau bayang-bayang masa lalu tuh emang gak mungkin menurut aku gak
Ya kamu tahu nggak sesepele itu gitu. Bayang-bayang masa lalu tuh di beberapa orang nggak sesepele itu. Luka setiap orang juga beda-beda. Aku nggak bilang kamu yang paling ngerti luka aku, tapi makasih kamu udah berusaha ngerti tentang luka yang aku punya. Makasih juga kamu udah sabar nemenin aku. Ya aku emang gak tahu lagi selain bilang makasih aku harus bilang apa. Aku berharap kamu bisa nemuin seseorang yang nantinya bikin kamu bahagia, bisa nyambung ngobrol sama kamu. Ya kamu juga bukan orang yang bukan orang yang susah untuk diajak asik kok. Aku yakin siapapun orang yang nanti sama kamu, dia wanita yang beruntung, bisa punya kamu. Mungkin kamu gak dengerin podcast ini, gak tahu juga sih, tapi aku berharap ya kamu bisa bahagia selalu sampai kapan. Karena dalam hidup ataupun mati yang kita inginin bahagia. Oke, sekian cerita dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga ada beberapa nilai baik yang bisa diambil dari cerita gue. Kalau ada sesuatu yang gak baik dari cerita gue, jangan diikutin. Ambil yang positifnya aja. Semoga ada yang positifnya. Makasih semuanya yang udah dengerin. Dan tunggu podcast-podcast selanjutnya dari Kalimat Singgah. Oke sobat, jadi menurut kalian gimana nih ceritanya dia nih si Tia ini? Jujur kalau menurut gue pribadi sih, cara-cara yang dia ambil, pilihan dia tuh keren dia. Karena Tia dan cowok itu tuh bisa mutusin akhir dari hubungan mereka. Yang kalau kata Tia nih ngomong ke gue, dia bilang begini sih, kita tuh seamin tapi gak seiman. Ya, tapi kita bisa selesai dengan cara yang baik-baik aja gitu. Nah itu bijak gitu caranya, keren gitu kata gue. Ya karena kan ya seumpama nih hubungan mereka tuh ya, karena kan ya perbedaan yang mereka jalani itu tuh seumpamanya begini. Amin tetap menjadi akhir dari semoga kita dan awal dari doa kita tetap berdasarkan iman. Nah, iya gak sih? Maaf nih kalau gue salah, tapi itu gimana ya buat Tia, ya pasti Tia sedih mah sedih. Ada lah, apalagi di umur yang udah matang kan, yang udah 23 atau 25 gak sih sekarang tuh dia. Gue lupa umur dia berapa. Ya, tapi kalau udah kayak gitu ya mau gimana gitu. Karena di umur segitu gue yakin lu bukan mikirin pacaran lagi. Lu udah lebih dewasa pemikiran lu. Mungkin kalau lu masih pacaran, mungkin kalau mereka dia nih saat itu masih pacaran dan masih umur-umur di bawah lah, itu bisa aja buat melanjutkan untuk pacaran terus. Tapi mungkin kalau buat kalian nih, kalau emang kalian yang ada menjalani kisah serupa, cerita cinta serupa, ya gimana ya, berat sih kalau udah ngomongin ini. Lo harus pilih agama lu atau lo harus pilih cinta lu. Terus tapi gue juga sempat baca nih di Twitter ada yang nge-tweet begini, pindah agama juga nggak ngejamin dia bakal bertahan gitu. Nah, kalau gue pribadi sih kalau dikasih pilihan, lu mending punya pacar, punya cewek yang cantik, cakep, seksi, kaya, tapi beda agama, atau mending yang seagama tapi dia biasa aja, atau bisa dibilang umumnya wanita Indonesia lah. Ya gue bakal milih yang seagama tetap. Karena dalam pernikahan beda agama itu memang selalu menimbulkan perdebatan sih menurut gue. Nggak susah sih nemu titik tengahnya tuh, susah pernikahan beda agama. Ya kalau lu mau nikah gampang, nikah enak ya udah nikah seagama lah. Kalau lu mau nikah beda agama ya
tantangannya emang berat. Bahkan banyak orang yang gue tahu ya, itu nikahnya di luar negeri. Pernikahan beda agamanya dilangsungkan di luar negeri. Tuh, coba deh lu baca-baca lagi deh. Gue hasil baca-baca juga sih tadi itu. Ya nggak semudah lu kayak nikah satu agama lah. Kayak begitu. Terakhir nih, saran dari gue, kalau emang cinta kalian berbeda keyakinan, cobalah untuk kembali meyakinkan. Tanyakan pada diri sendiri, kepada hati, apakah dengan perbedaan keyakinan ini bukanlah suatu kesalahan? Karena berbeda keyakinan bukan lagi tentang hablum minan nas atau hubungan dengan manusia, tapi ini sudah hablum min Allah atau hubungan dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ya terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa diambil pelajarannya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you next time.